Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Livia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan paradigma kontekstualis makna Jumangza Syahiron Syamsuddin. Oke teman-teman, ini merupakan profil beliau dan pendahuluannya, yaitu bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci yang bisa diaplikasikan dari waktu ke waktu. Hal itu dibuktikan dengan munculnya produk tafsir Al-Quran yang terus berkembang dengan beragam metodologi dan corak yang berbeda-beda. Meski demikian, penafsiran tersebut masih ada yang belum bisa menyampaikan atau menyesuaikan pada kondisi saat ini dengan persoalan yang semakin kompleks. Maka dari itu, mengkaji Al-Quran merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pembaharuan tafsir di masa modern kontemporer. Yang terus berusaha merekonstruksi dan mendekonstruksi metodologi penafsiran yang tentunya untuk menghasilkan seperangkat alat metodis yang canggih untuk mengembangkan tafsir yang bisa menjawab tantangan zamannya. Selanjutnya, pada era kontemporer ini muncul berbagai metode penafsiran dengan basis penafsiran yang beragam. Salah satunya adalah metode penafsiran dengan pendekatan hermeneutika yang dikenal sebagai teori makna Jumangza oleh Syahiron Syamsuddin. Kemudian riwayat hidup beliau, yakni beliau lahir di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 1968 dengan latar belakang keagamaan keluarganya yang menganut aliran Sunni. Riwayat pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan formal Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Rodotul Thalibin 1981 sampai 1987 Babakan Ciwaringin Cirebon. Kemudian beliau merupakan lulusan S1 di IAIN Sunan Kalijaga dengan mengambil jurusan tafsir hadis dan juga belajar ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Salam Krab. Pada tahun 1998, beliau berhasil meraih gelar master di McGill University dalam bidang interpretasi. Kemudian pada tahun 2006, beliau berhasil pula meraih gelar doktor di Bamberg University. Salah satu karyanya adalah Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas paradigma kontekstualis makna Jumangza dalam Al-Quran. Pemikiran Syahiron Syamsuddin dipengaruhi oleh beberapa tokoh seperti Hans Gerd, Gadamer, dan Garcia dengan pemikiran hermeneutikanya. Sedangkan Fazlur Rahman, Nasr Hamid, Abu Zaid, dan Abdullah Said mempengaruhi beliau terkait masalah penafsiran yang relevan untuk diaplikasikan pada konteks kekinian. Selanjutnya, hermeneutika merupakan suatu cabang keilmuan yang membahas mengenai hakikat, metodologi, dan landasan filosofis penafsiran. Pembahasan hermeneutika fokus pada 3 komponen dasar, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Syahiron membagi tipologi penafsiran Al-Quran kontemporer menjadi 3 bagian. Yang pertama, yakni quasi-objektivis tradisionalis, yaitu memahami ajaran Al-Quran hanya sekedar tekstualnya saja, sesuai dengan kondisi zaman ketika ayat itu turun. Yang kedua, ada quasi-objektivis modernis, yaitu dalam memahami Al-Quran perlu menggunakan metode konvensional dan juga tidak mengabaikan metode baru kontemporer. Yang ketiga, pandangan subjektivis, yaitu dalam memahami Al-Quran hanya perlu menggunakan ilmu-ilmu bantu yang sedang berkembang di era saat ini saja, sehingga tidak perlu lagi menggunakan metode konvensional. Menurut Syahiron, dari ketiga tipologi di atas, yang paling tepat untuk diterima yaitu tipologi quasi-objektivis modernis, karena memiliki keseimbangan hermeneutika, yakni tetap memperhatikan perlunya memahami makna asal literal dan pesan utama di balik makna literal tersebut, yang kemudian ditambah dengan penjelasan tentang signifikansi ayat. Dari situlah kemudian Syahiron mengistilahkannya dengan makna Jumangza, di mana pendekatan makna Jumangza adalah suatu penafsiran yang menjadikan makna literal atau tersurat
Sebagai langkah awal untuk memahami pesan utama teks atau tersirat atau signifikansi, yang kemudian signifikansi tersebut dikembangkan sesuai dengan konteks kekinian. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah metodis dalam teori makna cumaza. Dalam penerapannya, teori makna cumaza memiliki langkah-langkah metodis yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, makna historis atau al-makna al-tarihi, di mana al-makna al-tarihi adalah apa yang mungkin dimaksudkan oleh Allah ketika Allah menurunkan ayat-ayat tertentu kepada Nabi Muhammad sebagai audiens pertama. Yang kedua, ada signifikansi fenomenal historis atau al-maza al-tarihi, di mana seorang mufasir berusaha menggali signifikansi atau teks pesan utama historisnya. Yang selanjutnya, mufasir perlu mengembangkan signifikansi teks tersebut ke dalam situasi kekinian atau sesuai waktu dan tempat. Dari 2 poin di atas dapat diaplikasikan melalui beberapa tahapan. Yang pertama dengan menganalisis bahasa teks Al-Quran, karena bahasa dapat mengalami perubahan di setiap zamannya, sehingga dalam menafsirkan perlu memperhatikan penggunaan dan kosakata ayat pada ayat yang diturunkan. Selanjutnya melakukan intratekstualitas atau membandingkan dan menganalisis penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya pada ayat lain. Kemudian melakukan analisis intertekstualitas jika dibutuhkan dan memungkinkan, yakni dengan cara menghubungkan dan membandingkan ayat Al-Quran dengan teks lain yang berada di sekitar Al-Quran. Kemudian memperhatikan konteks historis pewahyuan Al-Quran, baik mikro yaitu sebab an-nuzul maupun makro bagaimana kondisi di Arab pada masa pewahyuan. Dilanjut dengan mencoba merekonstruksi signifikansi atau pesan utama historis ayat yang sedang ditafsirkan. 3. Ada signifikansi fenomenal dinamis atau al-maza al-mutaharik, yaitu pesan Al-Quran yang dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat tertentu ditafsirkan. Tahapan yang perlu dilakukan yaitu dengan memperhatikan kategori ayat, pengembangan maksud atau maza ayat Al-Qur'aniyah, membedakan makna isyari atau simbolik, kemudian rektualisasi atau mengembangkan hakikat atau definisi, dan melakukan kontekstualisasi signifikansi ayat. Kemudian menangkap makna-makna simbolik ayat Al-Quran, memperkuat konstruksi signifikansi dinamis ayat dengan menggunakan ilmu bantu lainnya. Adapun tujuan utama diterapkannya pendekatan makna cumaza, yaitu untuk menggali makna signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan, kemudian dikembangkan menjadi signifikansi dinamis atau konteks kekinian dan kedisinian. Dari penjelasan sebelumnya mengenai pemikiran dan juga metode yang digunakan oleh Sairon Syamsuddin menunjukkan bahwa terdapat prinsip hermeneutika dalam teori makna cumaza. Antara lain yaitu tidak berkepentingan untuk mendekonstruksi teks sebab makna itu sifatnya berkembang dan memiliki keseimbangan dalam 4 kutub, yakni teks, konteks, masa lalu, dan kekinian. Kesimpulannya, dalam tulisan ini menyingkap dan mendeklarasikan bahwa pendekatan makna cumaza sebagai bagian dari tafsir kontemporer merupakan upaya untuk mengkontekstualisasikan teks dengan kondisi yang kekinian. Baik teman-teman, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.